video kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama tentang ruang lingkup bidang humas di sekolah, dan yang kedua gaya kepemimpinan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup bidang humas di sekolah. Ruang lingkup Humas Pendidikan. Humas Pendidikan adalah aplikasi humas dalam bidang pendidikan, khususnya yaitu upaya lembaga dalam mengelola hubungannya dengan masyarakat agar tujuan-tujuan lembaga tercapai. Bidang kerja Humas Pendidikan berkaitan dengan urusan lembaga pendidikan, baik yang bersifat akademik maupun administratif. Oleh karena itu, kegiatan Humas Pendidikan praktis selalu terkait dengan kebijakan-kebijakan akademik maupun administratif lembaga pendidikan. Jenis kegiatan Humas Pendidikan. Beberapa contoh kegiatan Humas Pendidikan oleh lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua, hubungan guru atau tenaga pendidik dengan masyarakat. Yang ketiga, hubungan komunikasi antara siswa dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan sekolah dengan komite sekolah. Dan yang terakhir, hubungan sekolah atau lembaga dengan instansi lainnya. Pelaksana fungsi Humas Pendidikan. Fungsi Humas Pendidikan di sekolah mencakup 7 pokok berikut. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial, materi maupun moral. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Proses Humas. Menurut F. Rakmadi yang mengutip pendapat dari Kultip dan Senter Kegiatan Humas dilakukan melalui proses bagi berikut. Yang pertama, penemuan fakta. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Media Humas. Menurut F. Rakmadi, menjelaskan tentang media komunikasi yang digunakan oleh organisasi Humas meliputi yang pertama media berita, yang kedua media siaran, dan yang terakhir media komunikasi tatap muka atau komunikasi tradisional. Selanjutnya materi yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan menurut Mulyasa adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha, kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Dalam organisasi sekolah, kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapat perhatian secara serius. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan aktivitas warga sekolah, baik guru, pegawai tata usaha, siswa, dan lingkungan sekolah, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Hendiat Suetomo dan Westi Suemanto, membagi gaya kepemimpinan kepala sekolah menjadi 4, yaitu gaya authoritarian, gaya laissez-faire, gaya demokratif, dan gaya pseudo-demokratis. Kepala sekolah dalam gaya demokratis melaksanakan tugasnya atas dasar musyawarah. Unsur-unsur demokrasinya harus nampak dalam seluruh tata kehidupan di sekolah. Misalnya, kepala sekolah harus menghargai martabat setiap guru yang mempunyai perbedaan individu. Kemudian, kepala sekolah harus menciptakan situasi belajar sedemikian rupa sehingga nampak dalam kelompok yang saling menghargai dan saling menghormati.
Kemudian, kepala sekolah hendaknya menghargai cara berpikir meskipun dasar pikiran itu bertentangan dengan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, kepala sekolah hendaknya menghargai kebebasan individu. Gaya yang efektif. Yang pertama, eksekutif. G ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Yang kedua, pencinta pengembangan. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Yang ketiga, otokratis yang baik. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Dan yang terakhir, birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang minimum terhadap baik tugas maupun hubungan kerja. Dan yang terakhir, gaya yang tidak efektif. Yang pertama, pencinta kompromi. Gaya ini memberikan perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kerja dalam suatu situasi yang menekankan pada kompromi. Dan yang kedua, misionari. Gaya ini memberikan penekanan yang maksimum pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatiannya minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Yang ketiga, otokrat. G ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, lari dari tugas. G ini sama sekali tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun pada hubungan kerja.